Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya sangat berharap kalian semua sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas hari ini. Sebelum kita lanjut, terima kasih sudah bergabung ke channel ini. Terima kasih sudah berkunjung, semoga teman-teman mendapatkan manfaat lewat video-video yang sudah saya buat. Bagi yang masih baru bergabung, silakan di subscribe, like, dan share ya videonya. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, biar saya semakin semangat membuat video matematika buat teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perkalian skalar 2 vektor. Materi ini dipelajari di kelas 10 peminatan dan merupakan lanjutan dari video mengenai vektor yang sudah saya bahas sebelumnya. Semoga kalian menikmati pembelajaran kali ini dan tonton sampai habis ya. Oke, ini dia perkalian skalar 2 vektor. Jika ada vektor A dan vektor B, maka vektor A dikali vektor B adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana tetanya adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Oke, dari rumus ini muncullah nanti kosinus theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A per panjang vektor B. Ya, ini biasanya kita gunakan untuk mencari kalau yang ditanya adalah sudut yang dibentuk antara kedua vektornya. Oke, kemudian ini kalau diketahui panjangnya, ya, dimana panjang dari suatu vektor itu nanti adalah kuadrat dari unsur-unsurnya. Kemudian jika diketahui nanti vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K dan vektor B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K, maka vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1, A2 kali B2, A3 dikali B3, ya, dikalikan semua unsur-unsurnya. Oke, kemudian nanti masuk kita ke sifat-sifat perkalian skalar. Ingat dalam vektor berlaku nanti sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang ini nih, A dikali B sama dengan B kali A kali B kali C sama dengan A kali B dikali C, dan A kali B tambah ataupun dikurangi C sama dengan A kali B tambah ataupun dikurangi A kali C. Kemudian di sini nanti ada juga perkalian skalar, perkalian skalar, vektor A dikali vektor A sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Kenapa langsung seperti ini? Kosinusnya kemana? Karena vektor A dengan vektor A itu kan dia berimpit atau satu. Dengan kata lain, kosinusnya 0. Kosinus 0 sama dengan 1. Sehingga kalau kita masukkan tadi ke rumus yang ini, kosinus 0, ya, kosinus 0 berarti 1 dikali yang ini. B-nya tadi sama dengan A, berarti A dikali A berarti jadi A kuadrat. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini untuk vektor-vektor satuan, di mana I dikali I sama dengan 1, J dikali J sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian kalau I dikali J sama dengan J dikali I sama dengan 0. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk antara I dengan J, I dengan K, dan J dengan K itu adalah 90 derajat, di mana kosinus 90 derajat sama dengan 0. Oke, kemudian di sini nanti berlaku juga rumus panjang vektor A ditambahkan ataupun dikurangi vektor B, ya, sama dengan akar dari panjang vektor A dikuadratkan tambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 panjang A panjang B dikalikan dengan kosinus theta. Ya, ingat yang ini seperti rumus dari apa ya? Ada kaitannya dengan trigonometri ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soalnya. Ini dia soalnya ya, teman-teman. Soal pertama di sini nanti akan kita bahaskan 5 soal mengenai perkalian skalar 2 vektor. Ya, untuk soal pertama coba kita lihat. Apabila vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat dan panjang vektor A sama dengan 8, panjang vektor B sama dengan 6, maka vektor A dikalikan dengan A tambah B. Oke, yang 60 derajat itu sama dengan apanya? Itu adalah tetanya. Oke. Kemudian A dikali A. Ingat distributif tadi. Berarti A kali A ditambahkan A dikalikan B. Apa rumusnya A dikali A tadi?
Karena sudutnya 0, berarti ini jadi panjang vektor A dikuadratkan, ditambahkan yang ini, panjang vektor A dikalikan panjang vektor B, dikalikan dengan kosinus theta. Tetanya 60. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Panjang vektor A-nya 8 kuadrat, ditambahkan yang ini 8 dikali 6, dikalikan kosinusnya setengah. Oke, jadi dari sini sepertinya ada yang bisa kita habiskan ya. Setengah dengan 8 bisa tinggal 4. Jadi sama dengan 8 pangkat 2, 64 ditambah 4 dikali 6, berapa itu? 24. Berarti hasilnya sama dengan 88. Oke, masih gampang ya. Coba kita lihat soal yang selanjutnya. Jika panjang vektor A sama dengan 10, panjang vektor B sama dengan 6, dan sudut yang dibentuknya sama dengan 60 derajat, berarti ini sama dengan theta ya. Maka panjang dari vektor A kurang vektor B. Oke, ini rumus yang tadi juga yang sudah saya kasih. Berarti ini sama saja dengan akar dari panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan dikurang 2 kali panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus yang dibentuk antara kedua vektor, yaitu 60 derajat. Oke. Sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya. A-nya 10 dikuadratkan, B-nya 6 kuadrat, dikurang 2 kali A kali 10 dikali 6 dikalikan kosinus 60, berapa tadi? Setengah. Oke, sekarang kita lihat ada yang bisa kita habiskan di sini. Jadi tinggal sama dengan akar dari 10 pangkat 2, 100 ya, ditambah yang ini 36 dikurang 60 sama dengan 100 dikurangi 60, 40 ditambah 36, 76. Di mana 76 itu sama saja dengan berapa akar berapa? Dibagi 4 bisa ya, 4 dikali 19, berarti ini jadi 2 akar 19. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Diketahui persegi panjang OABC dengan panjang OA sama dengan 12, AB sama dengan 5. Jika OA sama dengan vektor U dan vektor OB sama dengan V, maka U dikali V sama dengan berapa? Oke, coba kita lihat dulu, kita gambarkan dulu persegi panjangnya. Ini O, A, B, C. Oke, OA-nya tadi adalah 12, AB-nya sama dengan 5. Kemudian OB, OA ini sama dengan vektor U. Kemudian OB sama dengan vektor V. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini U kali V, U dikali V, vektor U dikali vektor V adalah apa rumusnya sebelumnya? Panjang vektor U dikali panjang vektor V dikalikan dengan kosinus theta yang dibentuknya. Tetanya yang mana? Yang ini pasti ya. Oke, berarti sama dia dengan panjang vektor U-nya berapa? 12. Panjang vektor V-nya berapa? Oh iya, belum kita cari ya. Coba kita lihat nih, panjang vektor V itu bisa kita lihat dari segitiga OAB. Itu adalah segitiga siku-siku, di mana siku-siku di A. Ya, berarti bisa kita cari OB itu kan sama dia dengan akar dari, ingat rumus Pitagoras, OA dikuadratkan ditambahkan AB
kuadratkan. Berarti OA-nya itu adalah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 atau sama dengan 13. Oke. Tetapi buat teman-teman misalnya yang sudah ingat triple Pitagoras sudah langsung bisa ya, pasangannya 5, 12, 13. Kalau seandainya kita buat 3, 4 pasangannya pasti 5. Kira-kira seperti itu ya. Berarti di sini bisa kita buat sama dengan 13. Oke, sekarang kosinus tetanya berapa? Kan gitu ya. Kosinus theta, kosinus karena ini adalah segitiga siku-siku berarti berlaku kosinus sama dengan samping per miring. Ingat sami, kosami, samping per miring. Sampingnya berapa? 12. Miringnya tadi berapa? Itu adalah OB, berarti 13. Oke, ada kira-kira yang bisa kita habiskan ya? Berarti 13 dengan 13 habis, maka tinggal 12 dikali 12 sama dengan 144. Ini dia. Oke, gimana? Masih bisa diterima kan teman-teman? Masih lumayan gampang saya rasa. Coba kita next kan ke soal yang lain. Diketahui vektor A 2 minus 3, 3 dan vektor B 3 minus 2, 4. Besar sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, kalau yang tadi yang kita cari adalah A dikali B, sekarang dia sudutnya. Maka sudut kosinus theta itu sama dengan apa tadi rumusnya? Vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Oke. Vektor A dikali vektor B, ingat kalikan unsur-unsur yang sama ya. 2 dikali 3, 6. Minus 3 dikali minus 2, 6 juga. 3 dikali minus 4, minus 12 per panjang vektor A. Apa panjang vektor A? Berarti ini masing-masing dikuadratkan ya. 2 kuadrat berarti 4 ditambah minus 3 kuadrat 9 ditambah 3 kuadrat 9 dikalikan, berarti ini kurang panjang ini, 3 kuadrat 9 ini dikuadratkan 4 ditambah 16. Oke, sama dengan, lihat 6 tambah 6 12 dikurangi 12 0. 0 dibagi berapapun ya tetap 0. Enak ya. Berarti kosinus tetanya 0. Ingat berapa yuk? Kosinus berapa yang hasilnya 0? Yang pertama sekali kita pelajari. Berarti tetanya sama dengan berapa nih? 90 derajat. Oke, biar lebih paham lagi, coba kita lihat lagi ke soal selanjutnya. Jika U dan V adalah dua vektor satuan membentuk sudut 30 derajat, berarti ini tetanya, maka U tambah V dikalikan dengan V. Oke, coba kita lihat dulu. Ini adalah distributif. U kali V ditambah V dikali V sama dengan U kali V, apa rumusnya tadi? Panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan dengan kosinus theta ditambahkan panjang vektor V dikuadratkan ya. Ini perkalian satu vektor dengan dirinya sendiri sama dengan panjang vektor U. Oh iya, belum ada dikasih tahu di sini ya. Jika U dan V adalah vektor satuan. Jadi bisa kita arahkan dari vektor satuan. Vektor satuan itu definisinya apa? Vektor yang panjangnya satu satuan. Berarti sudah ketemu dong panjangnya satu satuan. Berarti dari sini bisa kita buat panjang vektor U sama dengan 1 dan panjang vektor V sama dengan 1. Kenapa? Karena dia tadi adalah dua vektor yang merupakan vektor satuan. Maka bisa kita buat 1 dikali 1 dikalikan dengan kosinus tetanya 30 ditambahkan V-nya, berarti 1 pangkat 2. Kosinus 30 berapa?
Hmm, iya, setengah akar 3 dikali satu ya ini juga ya. Tambah 1 pangkat 2 1. Berarti sama nih dengan, oh ya udah ada jawabannya. Tapi kita buat ke pecahan sederhana seperti ini. Jadi akar 3 per 2 ditambahkan 1. Oke, jadi ini sudah selesai kita bahas contoh-contohnya. Ada 5 soal tadi kita buat. Kalau ada nanti pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan perkalian skalar 2 vektor ini, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Sampai jumpa, selamat pagi dan tetap semangat.